Baik, kesempatan kali ini kita akan memulai untuk sesi coaching. Sesi coaching ini akan dipandu pertama kali sebagai coach adalah Bapak Yulianto. Kemudian sebagai coaching-nya adalah Dr. Sigit Indrawijaya. Kemudian nanti dilanjutkan Pak Sigit sebagai coach akan kemudian coaching-nya adalah saya. Coba berhenti dulu dari Mas. Ini sinyalnya jelek Mas. Kemudian sinyalnya jelek. Setelah saya, nanti kemudian saya akan menjadi coach, kemudian ya. akan berhenti dulu kali ya Mas. Mungkin 5 menit aja lah. Kemudian setelah itu Bu Isna menjadi coach untuk Bisa. Bapak. Ada lapangan ya? Ada lapangan gitu. Kemudian Pak Junaidi akan menjadi coach untuk Bapak Yulianto. Ya. Kami persilahkan, kami perwakilan dari kelompok 2 untuk pendampingan UMKM. Silakan. Iya, signalnya jelek. Oke. Anto. Sebentar Bu, saya cari signal dulu ya, sebentar Bu. Ya. Saya cari signal sebentar Bu, ini putus-putus. Ya, tapi yang kami dengarkan jelas kok Pak. Oh, malah tempatnya Pak Anto malah ini ya. Oh, hilang ya? Malah hilang. Oh, sudah ada lagi. Oh, udah. Aman, Pak Anto? Sebentar, Bu. Saya cari... Maaf ya, Pak. Sini dulu, Mas. Sini dulu. Berarti saya stop record ya? Suara Pak Anto malah hilang. Iya. Halo? Ya, halo. Halo, ya Pak Anto. Kedengaran, Pak? Kedengaran, Pak. Kedengaran, halo, Pak. Sigit. Terus. Pak Anto bisa mulai, Pak Anto? Pak Sigit. Halo? Baik. Pak Sigit, ya, suara Pak. Saya bisa terdengar baik, Pak? Baik, Pak. Terdengar. Oke. Kita mulai ya, Pak Sigit. Sorry, Pak, tadi signalnya jelek, jadi saya cari. Ya. Oke, baik, Pak Sigit. Apa kabar, Pak Sigit? Ya. Baik, alhamdulillah sehat, Coach Anto. Ya. Terima kasih sekali ini kepada Coach Anto dan Mbak Oki yang sudah mau memfasilitasi, mendampingi usaha saya untuk mengcoaching usaha saya. Ya, Pak Anto, silakan Pak. Ya. Oke. Pak Sigit, kita punya waktu tidak banyak ya, Pak. Ya 5-15 menit lah paling lama. Nah, dari sesi coaching ini, apa yang Bapak ingin bawa pulang nantinya nih, Pak? Atau apa sih harapan Bapak dari sesi coaching kali ini, Pak? Ya, singkat saja, ini Pak, saya perkenalkan usaha saya dahulu. Nama usaha saya ini Sudarti Garden, salah satu unit usaha saya. Bergerak di bidang penjualan untuk pembibitan buah,
bonsai, tanaman hias, dan tanaman tambulampot. Nah, ini sekarang kalau di awal-awal sangat baik progresnya, konsumen sering datang, karena ini juga usahanya di rumah saya. Namun karena saya mengkuasakan ke karyawan saya dua orang ini belakangan ini sudah mulai sepi ini. Nah, jadi saya ingin sekali mendapatkan mendapatkan coaching dari Coach Anto ini, bagaimana supaya usaha saya Sudarti Garden ini, Sudarti ini nama ibu saya almarhumah, Pak. Jadi memang saya sengaja menggunakan nama ibu saya, menggunakan nama ibu saya untuk usaha saya, biar teringat beliau terus. Nah, ini Pak, saya pingin usaha saya ini kembali seperti awal atau bahkan melebihi ekspektasi saya waktu di awal dahulu, Pak. Nah, Oke. ini, Pak, singkat saja dulu. Oke, Bapak. Jadi yang saya tangkap, Bapak ingin tetap mengembangkan usaha ini. Kalau boleh secara spesifik, Pak, dari sesi coaching ini apa harapannya, Pak? Untuk nanti bisa dibawa pulang. Iya. Harapannya, Pak, yang pertama saya ingin pasarnya konsumen itu datang lagi, Pak, untuk banyak beli bibit atau beli tanaman tempat saya. Yang kedua, yang kedua saya ingin ada ekspansi, maksudnya saya jualan tidak hanya di rumah saja, Pak, bisa di mana gitu, saya ingin. Tapi gimana mulainya saya juga nggak tahu, Pak. Gimana mulainya nggak tahu. Nah, tentu saja yang ketiga saya ingin ada punya tanah, tempat yang luas supaya untuk pembibitan dan tanamannya itu berada banyak stoknya gitu, Pak. Oke, baik, Pak. Jadi yang saya tangkap nih, Pak, ya, dari harapan sesi coaching ini Bapak ingin untuk bisa bagaimana memperluas pasar ya, Pak, pangsa pasar. Ya. Kemudian kalau dari Bapak tadi sampaikan adalah memperluas channel pemasaran ya, Pak. Jadi di mana lagi? Ya, di mana lagi ya, Pak? Bapak bisa melakukan saluran pemasaran atau penjualan lah, ya. Kemudian yang ketiga tadi adalah Bapak ingin bagaimana bisa memperluas lahan ya, Pak, untuk bisa lebih meningkatkan produksi, ya. Oke, Pak. Nah, baik, Pak. Kalau untuk situasi yang saat ini ada, Pak, boleh diceritakan yang berkaitan dengan tadi harapan Bapak. Gitu. Kenapa Bapak punya harapan seperti ini? Situasi yang saat ini bagaimana, Pak? Baik, ini Coach, saya ini tinggalnya di ruko, di tepi jalan utama. Jadi tanaman-tanaman saya, bibit tanaman saya itu berada di halaman ruko. Memang sempit. Nah, tapi karena berada di tepi jalan dan saya pasang spanduk, walaupun spanduknya sekarang sudah hilang. Itu spanduk itu banyak orang datang. Di awal-awal banyak orang datang membeli tanaman saya, membeli pupuk kandang, membeli perlengkapan taman. Nah, namun saya karena ini juga saya ada kesibukan lain, saya percayakan kepada 2 karyawan saya. Nah, belakangan ini konsumen sudah sangat sedikit sekali yang datang. Nah, ini yang jadi problem utama saya. Padahal keinginan saya waktu mendirikan usaha ini ingin menjadi besar, bahkan ada cita-cita ingin membuat taman, memiliki tanah sendiri yang cukup luas, nanti membuat taman dengan tanaman saya, tapi namanya tetap Sudarti Garden gitu, Pak. Oke, Sudarti Garden. Wah, namanya keren juga, Pak. Oke, Pak. Jadi kalau Bapak tadi mengharapkan ingin meningkatkan penjualan atau pangsa pasar,
tadi Bapak sampaikan kan saat ini sedikit ya yang datang lagi ya Pak. Nah, iya, Pak. Sedikit itu berapa Pak jumlahnya? Mungkin paling, Bapak bisa. Paling saat ini Coach sehari itu 2 orang, 3 orang, sedikit sekali. Coach. 2 orang. Kadang kalau pun sebelumnya Pak Sigit? Kalau sebelumnya Coach cukup banyak Coach, mulai dari pagi itu ada 5, sorenya ada 10. Coach. Berarti dulu sempat 10 ya. Paling banyak berapa Pak Sigit? Paling banyak itu pernah saya juga keliling pakai pick up, pernah juga Coach. Oke. Selain memang menunggu ya, tapi juga Bapak jemput bola gitu ya? Ya, di awal-awal saya selain menunggu di toko, saya bawa pakai pick up di CFD itu ramai Coach, karena pernah belasan transaksinya dengan belasan orang pernah Coach satu hari. Nah, harapan Bapak itu kenaikan penjualan yang Bapak harapkan tadi kira-kira berapa Pak? Ada keinginan berapa Bapak untuk naik sampai ke berapa? Dari sekarang kan hanya 2, 3 gitu ya, 4 lah tadi Bapak sampaikan. Nah, pernah juga sehari 10. Kira-kira ingin naik berapa Pak? Harapan Bapak? Ya, ini Coach, kalau saat ini kan 2-3 orang itu yang datang itu pun kadang hanya bertanya saja. Apa karena bertanya, bukan beli, iya, Pak. Kan? Apa karena pegawai saya karena saya sudah karena kesibukan saya, memang saya nggak ngontrol lagi udah usaha ini. Karena di toko saya ini usahanya ada beberapa macam Coach. Selain tanaman, kalau yang lainnya saya juga jualan baju, dan pernah juga jualan bakso mie ayam, pernah juga macam-macam. Tapi saya tetap berharap kalau yang usaha yang tanaman inilah nanti yang harapan saya memang bisa menjadi saya pinginnya nanti punya taman gitu, nanti orang datang bisa milih bibit buah, bisa beli tanaman yang sudah jadi. Nah, saya harapannya satu hari itu Coach ada, untuk saat ini mungkin 3 bulan ke depan ini sehari itu ada 3 transaksi yang fix aja. Saya 3 transaksi. Iya, 3 transaksi sehari ini sudah senang Coach. Konsumennya datang. Jadi kalau dulu iya Pak. Iya. Jadi 10 orang dulu transaksi atau datang Pak? Kalau dahulu Coach, rata-rata yang datang pasti transaksi Coach, karena saya juga nggak ngerti misalnya datangnya 8 orang tuh transaksi semua. Transaksi, oke. Kalau sekarang ini kebanyakan cuma nanya-nanya aja. Atau karena tanamannya yang kurang bagus, saya juga kurang paham juga ini sekarang. Nah itu Pak, tadi Bapak udah sampaikan, nggak tahu kenapa. Bapak sudah pernah melakukan apa Pak untuk bisa meningkatkan tadi penjualan lagi? Udah lebih dari 5 menit Pak. Oke. Pak Sigit ya, memang ini menarik, apalagi Bapak tadi punya 3 tujuan. Ini di luar konteks ini ya, Bu Oki. Kita sepakat untuk 5 menit saja. Kita tidak goal kita memang di pembelajaran coachingnya kan, bukan kemudian nanti membuat sebuah hasil dari coaching ini sendiri. Mungkin gitu ya Bu Oki? Ya, siap. Ya, oke Pak Sigit, terima kasih ya. Bu Oki silahkan. Baik. Ya, terima kasih Coach. Terima kasih Pak Sigit. Sama-sama. Ya. Kalau mau dilanjutkan nanti Pak, Japri saja Pak. Oh iya, terima kasih. Kemudian saatnya Pak Sigit akan selaku coach, kemudian saya yang akan menjadi coachingnya. Ini saya bantu dengan timer supaya waktunya juga nggak kemana-mana gitu. Iya, baik. Baik, selamat siang Mbak Oki. Selamat siang Pak Sigit. Terima kasih sudah menjadi coach ini. Ya.
Ya, Mbak Oki, ini saya senang sekali dengan usaha Mbak Oki ini. Cuma karena saya ingin menjadi pendamping untuk Mbak Oki, apa yang bisa saya bantu ini Mbak Oki untuk di awal ini Mbak Oki? Ya, jadi terima kasih Coach. Ini saya itu punya usaha sampingan, itu punya produksi jamu tapi untuk hewan, Pak. Jamu ya? Jamu tapi untuk hewan. Jamu untuk hewan ya. Sejauh ini penjualan yang kami produksi itu cakupannya untuk dokter hewan dan klinik hewan serta pet shop di beberapa kota di Indonesia gitu. Nah, kendalanya adalah... Tahu nama usahanya apa Mbak Oki? Saya punya website tuh namanya www.kutudanjamur.com, Pak. Kutu dan jamur ya. Kutu dan jamur. Jadi jamunya ini tuh untuk kurang lebih untuk membasmi kutu dan jamur pada hewan peliharaan dan tanaman gitu, Pak. Oh, iya. Menarik ini, Mbak. Nah, terima kasih. Jadi kalau boleh curhat, itu kalau kendala saat ini adalah karena work from home, jadinya kan masing-masing pemilik usaha mulai mengencangkan ikat pinggangnya gitu kan. Dalam arti mungkin akhirnya dokter hewan prakteknya mulai dibatasin, kemudian pet shop pun juga tokonya juga aksesnya dibatasi. Jadi itu impact-nya kena di kami juga, karena kan produksi kami bukan daily food, maksudnya daily needs ya, seperti makanan, vitamin. Kalau makanan vitamin kan orang butuh, hewan butuh setiap hari itu. Nah, ini yang saya butuh masukan dari Coach. Gimana ini caranya, katakanlah untuk meningkatkan penjualannya gitu, Coach? Jadi kalau yang saya lihat ini, yang pertama ini menarik sekali, herba lah ini ya, herba untuk hewan peliharaan ya, Mbak Oki ya. Dan memang berarti segmen pasarnya sudah jelas ini, segmen pasarnya sudah jelas, adalah yang memelihara hewan, yang supaya terhindar dari penyakit ya. Betul. Namun kendalanya untuk pasar karena era pandemik ini memang hampir semua usaha menurun ya Mbak ya. Iya. Ya. Mbak Oki, boleh saya tahu untuk selama ini apakah penjualannya ini melalui online saja atau offline, Mbak? Penjualan yang saya lakukan adalah online dan offline. Jadi katakan secara offline itu ya, katakanlah produknya tersedia di klinik hewan atau dokter hewan atau pet shop. Tapi untuk kemungkinan juga kami juga melakukan transaksi penjualan melalui marketplace seperti Tokopedia, kemudian Shopee, itu kami ada juga, Coach. Terus kemudian yang menjadi hambatan di kami itu apakah penjualan itu harus, kan begini, maksud saya gini, kita menjual melalui online, tapi kan kita harus mempromosikan juga kan, Coach, tidak mata-mata produknya ada di Tokopedia, tapi kan kalau tidak melakukan promosi udah ini nggak main gitu loh yang penjualannya gitu. Iya. Nah itu masukannya, Coach. Ya, baik. Jadi kalau saya identifikasi awal atau saya melihat sebenarnya usaha dari Mbak Oki ini sudah maksimal untuk pemasarannya karena sudah menggunakan pemasaran secara offline dan online. Bahkan kalau yang online sudah melalui marketplace juga ya. Ya artinya memang salah satu faktor penyebab penurunan
penjualan pada saat ini, mungkin karena di era pandemik saja, memang daya beli masyarakat atau daya beli untuk pelanggannya juga mungkin lagi menurun ya, Mbak ya. Namun saya melihat masih peluang ke depan ini masih banyak, Mbak. Untuk Instagram ada juga ya, Mbak Oki? Ada. Penjual melalui Instagram. Instagram kami ada di ya Kutu dan Jamur, coach namanya coach. Kutu dan Jamur ya. Followernya ada banyak. Followernya kurang lebih sekitar 5.000 sekian gitu, coach. Ada. Iya. Saya rasa ini saya melihat jadi setelah diidentifikasi potensial konsumennya kan ada nih Mbak Oki. Potensial konsumennya ada, sehingga bagaimana potensial konsumen ini mungkin akuisisi konsumennya kita kurangi dahulu, tetapi kita lebih banyak ke maintenance. Artinya orang yang sudah terhubung, pelanggan-pelanggan yang sudah terhubung dengan kita, ini mungkin lebih kita lebih aktif komunikasi, kita memberitahukan info-info terbaru tentang produk Kutu dan Jamur. Ini salah satu caranya saja ini Mbak Oki. Ya, namun ya kita tahu saat ini pet shop banyak sekali perkembangannya di mana-mana. Nah, untuk kerjasama dengan pet shop, wah ini juga harus kayak sepertinya Mbak Oki harus sering jalan keluar ini untuk ke pet shop ini. Maaf Pak, ini sudah habis waktunya. Ya. Terima kasih Mbak Oki. Terima kasih Coach. Ini sungguh pengalaman yang bisa dapat tutorial dari Coach Sigit. Baik, berikutnya. Ya, terima kasih. Saya akan lanjutkan sesi berikutnya. Saya selaku coach, kemudian Mbak Isna selaku coachee. Saya timer sekarang. Selamat sore, Mbak Isna. Sore, Coach. Bagaimana kabarnya, Coach? Oh, baik. Baik. Kalau Mbak sehat. Isna, bagaimana? Baik, ya. Ya, sehat, Coach. Okay. Terima kasih, Coach, sudah menyempatkan diri hadir untuk meng-coaching kita. Ya, kan ya. Karena hanya untuk Mbak Isna ini. Mbak Isna bisa cerita usahanya apa? Terima kasih. Iya, sedikit bercerita. Saya ini sedikit minder sebenarnya ya dengan usaha-usahanya Pak Sigit dan Bu Oki ya. Seperti yang tadi mungkin di perkenalan awal ya, saya pekerjaan utama saya memang dosen, tapi saya pernah punya usaha sampingan itu adalah sejenis apa ya, intinya saya menyediakan makanan-makanan terkini, tapi waktu itu cuman mungkin kalau saya menyimpulkan usaha yang saya buat dulu itu adalah usaha yang kayak ikut-ikutan dalam artian begini, ada makanan yang lagi tren saat itu, saya ikut gitu loh. Saya ikut untuk menyediakan makanan tersebut dan ya cara penjualannya waktu itu adalah kita take away. Katakanlah dulu itu saya pernah menjual yang es krim yang ini loh, yang ada lapisan es krim dolar ya, es krim Singapura apa itu? Saya lupa ingat. Waktu itu ya? udah lama. Oke. Ya, es krim potong ya istilahnya ya. Nah, cuman itu usaha saya nggak terlalu berlangsung lama karena memang saya percayakan pengelolaannya itu sama keluarga. Waktu itu adik ipar dan mungkin karena background pendidikan yang MIPA atau biologi yang bukan bisnis ya. Saya juga nggak tahu apakah itu faktor utamanya ataukah faktor lain, sehingga kami memutuskan untuk menutup usaha tersebut. Nah, cuman saya jiwa usaha itu tetap ada dan ada keinginan suatu saat saya kepengen punya usaha lagi dan nah kira-kira untuk
memulai suatu usaha saya kembali dengan banyaknya persaingan seperti yang sekarang, apalagi dengan posisi pandemik yang sekarang, tapi kita abaikanlah posisi pandemik ya. Cuman yang sekarang keinginan saya itu adalah ingin memulai kembali usaha saya, usaha sampingan saya tersebut, tapi sepertinya saya memang rasakan ya, saya nggak punya begitu ciri khasnya tuh nggak ada, sehingga memang itu yang membuat saya takut lagi untuk memulai usaha saya. Nah itu gimana kira-kira Coach? Mungkin ada masukan supaya saya bisa memberanikan diri lagi untuk memulai usaha saya, dan apa sekiranya yang saya bisa lakukan supaya memang saya bisa pede, itu usaha bisa berlangsung lama. Walaupun memang ya selama ini saya menganalisa kenapa dia sempat ini ya saya tutup saat itu. Pertama mungkin karena ciri khas dari usaha saya itu kurang, karena modelnya ikut-ikutan ya, apa yang tren saat itu ya udah ikut gitu. Tapi ketika ini nanti menjamur lagi, ya udah karena menjamur ya udah gitu. Jadi persaingan semakin banyak, jadi ya omset menurun, ya udah itu bikin lesu gitu. Nah itu gimana Coach? Oke, kalau boleh tahu Mbak Isna ini dosen apa sih gitu, Mbak Isna? Saya dosen akuntansi. Oke. Tapi memang murni waktu itu usaha saya tuh saya lepas gitu. Saya lepas, saya percayakan ya. Saya tanya waktu itu ipar, mau bikin usaha apa? Gini. Ya udah saya percayakan saja. Tapi memang saya kepengen banget punya usaha itu lagi gitu loh. Tapi saya bingung sekarang tuh mau mulai usaha yang apa. Terus kalaupun saya punya ide usaha yang mungkin sekiranya ada, tapi dalam kondisi saya yang sekarang tidak bisa langsung terjun, terus ya jadi saya bingung. Cuman ada gitu, kepengen punya usaha lagi gitu. Nah, kalau saya nangkap sih sebenarnya Mbak Isna tuh bisa, cuman kegalauan nih loh. Jadi belum melangkah sudah galaunya tuh udah 2-3 kali. Ya. Duluan dibandingkan aksinya, jadinya mungkin bisa karena trauma di masa lalu gitu kan, mungkin karena ada ada trauma di masa lalu, jadinya ada kerisauan gitu. Tapi menurut saya sih galau iya, jadinya tadi kan bilang tuh di awal-awal saya usahanya kalah, jadi mindset kalau saya sih bilang karena ini aja Mbak Isna, karena mindsetnya Mbak Isna aja. Tadi kan Mbak Isna sudah baper duluan nih. Saya belum apa-apa, udah begini, belum apa-apa, udah begitu. Nah, karena waktunya sudah terbatas juga Mbak Isna. Misalnya Mbak Isna iseng ini, maksudnya ditanya, kepengen usaha apa sih gitu, bayangan terbersit apa Mbak Isna? Kalau sekarang, jujur saya memang pengen kuliner, tapi itu yang saya pantau sejauh ini yang mungkin agak susah, agak lama matinya kalau usaha kuliner, terutama yang makanan pokok ya. Dan terutama lagi kita punya ciri khas gitu. Untuk yang Lombok kan ada beberapa ciri khas. Nah, permasalahannya adalah saya kan hobi masak nih. Saya hobi masak dan saya kepengen sekali punya ya seperti warung makan lah atau apalah gitu ya, nggak usah berpikir jauh punya restoran atau apa. Saya pengen pengen nonjolkan ada masakan dari tempat asal saya, dan itu saya pengen bawa ke sini ke tempat saya tinggal yang sekarang, dan sepertinya saya belum nemu ya masakan khas dari desa saya yang saya lihat di sini, dan saya agak pede makanan itu enak gitu, cuman saya harus terjun gitu. Ya? Apa namanya Mbak Isna? Memang sih mungkin bahannya tuh ya dari ayam sama, tapi bumbunya beda. Kalau kita kan di sana makanannya itu bumbu bage istilahnya gitu ya, tapi itu memang terkenal di bagian desa saya tuh memang enak-enak gitu loh masakannya. Cuman kalau saya kalau saya ambil itu di sini dan saya harus terjun langsung, sementara saya kan dengan posisi saya juga yang nggak bisa terjun langsung, jadi itu yang membuat nanti dulu deh kayak gitu. Oke. Nanti kita bisa diskusi lagi Mbak Isna, nanti kita guide gimana caranya bisa tetap menjadi dosen dan tetap bisa jualan. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Sekarang giliran Mbak Isna, siap-siap. Pak Jun, siap-siap Pak Jun? Siap. Baik, sudah bisa dimulai. Ya, silakan Bu. Ya, baik.
Assalamualaikum Pak Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabar Pak Jun? Sudah lama nggak ketemu? Alhamdulillah baik, Ibu. Terima kasih Ibu telah menghubungi saya. Sama-sama Mohon Pak pencerahan, Jun. Bu. Ya, bagaimana Pak Jun perkembangan usahanya? Ada kendala nggak di Perkembangan masa pandemi sekarang? usaha, kendala sekarang marketing, Bu, di saat COVID. Yang kedua, kendala usaha yang dijalankan oleh kami selain marketing adalah permasalahan permodalan, Bu. Yang terakhir adalah produk kami itu dianggap oleh konsumen sekarang tidak mewakili milenial dan tidak modern karena kami bergerak di bidang hijab, Bu, hijaber. Oh, hijaber ya. Mohon masukan dari Ibu. Boleh tahu Pak Jun, kalau misalkan ada komentar dari pelanggan itu yang katanya tidak milenial atau nggak update ya istilahnya ya, nggak update model-modelnya. Boleh tahu berarti hijabnya itu murni yang betul-betul panjang gitu Pak ya? Iya, hijab syar'i, Bu. Oh, yang syar'i betul ya. Nah, iya, Bu. Sepertinya banyak Pak ya kalau kita ngelihat di ini ya, apalagi kan saya kebetulan beberapa kali nonton ada channel-channel fashion yang tidak ini ya, walaupun panjang syar'i tidak menghalangi orang untuk fashionable. Nah, apakah Pak Junaidi kurang melihat update inilah yang info-info tentang fashion gitu Pak Jun, sehingga tidak bisa mengkolaborasi desainnya Pak Jun untuk bisa tetap inilah mengikuti perkembangan fashion. Sudah, Bu. Kita sudah coba, bahkan kita mengikuti petunjuk dan keinginan konsumen, Bu. Di antaranya adalah hijaber yang modern milenial, seperti ada bunganya di samping. Yang kedua, menggunakan masker. Jadi membeli hijab tapi dapat masker. Tapi tetap, Bu, karena mungkin ya permodalan itu. Sedangkan sekarang itu untuk memperoleh pinjaman lunak itu sulit sekali, Bu. Harus buat inilah. Iya, betul, Bu. Berarti permodalannya itu terkendala karena omset menurun juga, Pak ya? Betul, Bu. Omsetnya menurun sehingga modal yang kami miliki itu sedikit demi sedikit terhempas, Bu. Ya, terhempas karena ini ya operasional juga, larinya ke operasional tinggi. Terus kadang-kadang ada konsumen yang meminta diantarkan, Bu. Baik Gojek, kadang-kadang sekarang sulit sekali, Bu, karena ada peraturan ya social distance, ada soal yang lainnya gitu, Bu. Baik, Pak Jun, kalau saya cermati ya, sepertinya apa yang Bapak usahakan, apa yang Bapak sudah lakukan itu juga sudah cukup baik ya, terkait dengan bagaimana memenuhi keinginan para konsumen. Kalau yang tadi katanya Bapak dikatakan hijab produknya itu tidak milenial, sementara kan Bapak sudah berusaha untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh konsumen. Ya, adapun kalau misalkan penjualan berkurang, saya rasa itu permasalahan semua usaha di masa pandemik ini, seperti yang tadi katanya Pak Sigit juga, ya karena daya beli masyarakat yang mungkin sangat lemah ya. Namun kalau untuk yang permodalan yang tadi, Bapak pernah ini enggak, mencari-cari informasi tentang bantuan-bantuan pemerintah untuk permodalan lunak begitu, Pak? Sudah, Bu. Kita melalui KUR. Terus kendalanya apa? Kendalanya di KUR itu, dia meminta pertama jaminan, Bu, berupa sertifikat. Sedangkan di kami itu yang namanya modal kecil, jadi kontrak, Bu. Jadi tidak ada. Ya, bahkan kami juga sudah meminta bantuan dan koordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi setempat, Bu. Cuma hingga sekarang, Bu, terkendala. Masih terkendala, Pak ya? Iya, Bu. Iya. Jadi ya sepertinya seperti itu, Pak. Mungkin ya kita sambil menunggu aja ya kondisi pandemi ini. Siap. Iya. Iya. Terima kasih banyak, Ibu. Mudah-mudahan atas bantuan Ibu, Koperasi Hijaber bersinar yang saya miliki menjadi berkembang. Dan kami juga minta bantuan Ibu untuk merestrukturisasi
permodalan kami, terutama di bidang SDM dan lainnya. Kami minta bantuan Ibu agar koperasi yang kami miliki ini mempunyai pasar yang luas, market yang luas, juga digandrungi oleh milenial yang ada di wilayah kerja kami. Terima kasih Ibu atas Terima kasih bantuannya. sama-sama Pak Junaidi. Iya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, bagaimana? Ya, siap. Terima kasih Mbak Isna. Berikutnya Pak Jun akan menjadi coach dan Pak Anto akan menjadi coachee. Silakan waktunya bisa dimulai. Anto, Silakan, apa kabar Pak? Pak Jun. Pak Anto, Baik, apa kabar? Jun. Iya. Baik Pak Jun. Gimana Gimana Pak Jun usaha? kabar? Alhamdulillah Pak. Gimana usaha Bapak? Ya ini kelihatannya Pak, makin maju Pak. kalau usaha realnya sama sih kayaknya seperti yang lain nih Pak. Iya. Jadi pengunjung di kafe saya itu sepi. Yang biasanya memang kalau namanya kafe tempat nongkrong sih ya Pak. Sedangkan aturan PSBB itu nongkrong lewat jam sekian udah nggak boleh. Kemudian juga kan harus distancing Pak, physical distancing. Betul. Itu jadi kendala sih Pak. Nah, tetap turun Pak omset sih, jauh lah dari yang semula gitu. Nah, terus mohon izin, kendala apa yang sangat signifikan Pak sehingga kafe Bapak yang saya dengar-dengar dan saya juga pernah minum kopi di Bapak, kopinya itu rasanya itu rasa luar biasa. Wah, terima kasih Pak. Tapi kok omsetnya bisa turun? Kalau pelanggan tetap sih ada Pak, cuman yang sudah kenal saja ya. Sedangkan kita harapkan sebetulnya bukan saja yang sudah kenal, tapi kan lokasi saya seperti Bapak tahu di pinggir jalan, trafiknya cukup bagus gitu ya. Ya orang singgah sebetulnya kita inginkan mereka kembali ke kafe saya. Hanya kalau sekarang semuanya jadi work from home gitu ya Pak, ya mereka mungkin kalau saya lihat sih memang mereka prefer untuk GoFood misalnya Pak, gitu atau GrabFood. Nah, saya juga sudah antisipasi dari dulu sebetulnya melakukan pendaftaran ke mereka, tapi dulu saya nggak terlalu banyak berharap karena varian kopi yang ready to drink itu untuk take away itu saya belum terpikir, sudah terpikir cuman belum terlaksana sih. Itu baru planning kalau dulu. Misalnya GoFood-nya di-approve gitu ya Pak. Saya mungkin sudah ready menghadapi COVID. Tapi sekarang sementara lagi sepi juga, kemudian GoFood juga prosesnya lama gitu. Ya akhirnya begini Pak. Iya. Misalnya terjun bebas gitu. Tapi tetap ini sih Pak. Saya inovasi dengan packaging yang baru gitu ya, yang take away ready to drink tetap saya lakukan sih Pak. Iya. Ya. Gitu. Kira-kira apa yang Bapak inginkan sehingga produk Bapak itu jadi seperti dulu Pak? Kalau setelah saya pelajari mungkin Bapak bisa memberikan kiat namanya minum kopi 1 gratis 1 atau minum kopi 2 gratis 1. Terus yang berikutnya mungkin marketingnya Bapak saya amati bagus sekali Pak, karena milenial di situ dari mulai kakek-kakek, orang tua, milenial, anak-anak katanya bicara kopi Bapak itu rasa sayang dan rasa cinta Pak. Iya. Kalau saya berpikir begini Pak, kalau misalnya saya tidak menggunakan konsep yang lama, pasti harus konsep yang baru. Karena konsep lama kan customer tuh butuh hangout gitu ya, butuh nongkrong, butuh stay gitu ya, nggak butuh ready to drink gitu.
ready to drink ya, kemasan take away gitu ya Pak. Nah kalau sekarang mungkin saya harus fokusnya ke sana Pak, untuk bagaimana sebisa saya untuk memperbarui pola pemasaran gitu ya, memperluas channel gitu ya, omni gitu ya, offline maupun online. Kemudian juga kalau varian saya kira udah cukup. Kalau kopi ya itu aja sebenarnya Pak. Cuma mau ditambah gula atau dikurangi. Lebih ke packaging yang kemudian bisa menyasar target market yang baru Pak. Itu. Yang mungkin harus saya segera lakukan karena itu jelas kalau menurut saya ya trennya ke sana sih. Ready to drink gitu ya. Kemasan botol gitu ya Pak, botol plastik yang kemudian orang tidak usah nongkrong menikmati kopi saya, tapi bisa pesan antar atau take away gitu Pak. Iya, mantap sekali Pak. Sukses selalu untuk Bapak. Siap Pak Junedi, terima kasih banyak doanya terima Pak. Terima kasih banyak. Ya. Sehingga ya Pak, kalau saya sering Pak, bahkan saya pada waktu kemarin minggu yang lalu kemarin sering Pak, karena kalau nggak minum kopi Bapak, kayaknya gimana gitu Pak. Kayak iya. Istri 1 bulan. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya terima kasih. Karena saking ramainya saya jadi nggak pernah lihat Pak Junedi. Iya. Saya pengen manggil Bapak. Customer juga. Iya. Saya pengen manggil Bapak. Bapak pada waktu itu lagi dialog dengan kawan-kawan Bapak. Jadi takut mengganggu. Itu konsep saya juga jualan Pak. Bukan hanya jualan produk, tapi saya juga bagaimana memuaskan customer dari sisi lain ya. Iya. Siap, Bapak. Ya dengan ngobrol-ngobrol itu mungkin customer jadi enjoy gitu ya kalau mereka butuh ngobrol Pak. Kalau enggak ya saya biarkan menikmati apa yang di menu saya Pak Junedi. Siap, Pak. Terima kasih Pak, sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Junedi. Ya. Sama-sama. Saya hentikan ya Bapak-bapak nanti Pak Junedi dan Pak Antoni semakin halu ya. Mantap. Kayaknya ini nanti outputnya juga luar biasa. Output dari pendampingan UMKM ini nanti jadi pemain film FTV kayaknya ini. Iya, keren Loki. Iya. Saya stop ya, Pak ya, untuk stop record.